wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anas Rohman SPD MPD, dan yang terhormat dan kami sayangi juga kepada teman-teman yang melihat video pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 8 psikolog kepribadian untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Anas yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Evaviana, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada juga teman saya yang bernama Ahmad Nabil Najahan sebagai pemateri kedua, dan juga teman saya yang di samping kiri saya yaitu ada Raffi Farezi. Untuk langsung saja memasuki materi pertama yang dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang Erikson. Nah, Erikson ini lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Jerman. Dan Erikson ini seseorang di mana terkenal di Jerman, ini menemukan teori tentang 8 tahapan perkembangan pada manusia. Selanjutnya, Erikson ini menyatakan bahwa pertumbuhan manusia ini berjalan sesuai dengan prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa manusia ini berjalan menurut 8 tahapan yang nantinya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Raffi. Dan selanjutnya, teori Erikson adalah seorang Freudian dan penulis utama psikolog ego, yang artinya bahwa Erikson pada dasarnya menerima gagasan dari Freud, termasuk gagasannya yang belum pasti, dan juga menerima gagasan tentang ego yang didukung oleh pendukung setia Freudian. Selanjutnya, teori Erikson. Teori Erikson ini lebih banyak dipengaruhi oleh orientasi pada budaya. Dan juga Erikson ini meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupan manusia akan mengalami konflik. Ya, konflik ini berpengaruh besar pada karakter. Pada konflik ini akan berpengaruh konflik positif atau negatif. Selanjutnya, Erikson hampir mirip dengan teori Sigmund Freud. Hanya saja lebih ditekankan pada pengalaman sosial sejak masih lahir hingga lanjut usia. Dan untuk pemaparan materi yang kedua yaitu oleh Ahmad Nabil Najahan. Silakan untuk Ahmad Nabil. Ya, terima kasih. Struktur kepribadian Erikson dalam membentuk teori secara baik sangat berkaitan dengan kehidupan pribadinya yang mengenai pertumbuhan egonya. Pusat teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi yang mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahapan yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu dipaparkan oleh teman saya yaitu Raffi Farezi. Silakan. Oke, terima kasih. Ketika kita berbicara tentang
teori kepribadian Erikson, maka tidak akan terlepas dengan teori kepribadian Freud. Karena apa? Karena teori kepribadian Erikson itu merupakan pengeluasan atau pengembangan dari teori kepribadian Freud. Dan Erikson sendiri itu kan seorang ilmuwan, tapi anehnya dia itu tidak pernah lulus dari sekolah formal. Karena apa? Karena dia, salah satu faktornya karena dia itu suka mengembara, suka keliling-keliling ke antara wilayah, antar daerah, antar benua. Karena dia ingin menjadi seorang seniman atau penulis lah itu. Tapi dari pengembaraannya dia bertemu kepada orang-orang pembesar, pada orang-orang yang hebat. Ada orang terkenal, satunya adalah Anna Freud. Dia seorang yang mengikuti aliran psikologi Sigmund Freud. Nah, kemudian Erikson setelah berkenalan dengan Anna Freud, dia mendalami psikologi Freud. Nah, ketika dia sudah sedikit banyak menguasai psikologi Freud, dia mengembangkan teorinya sendiri, kemudian dinamakan teori psikososial Erikson. Kenapa dinamakan teori psikososial Erikson? Karena dalam tahap perkembangan seorang individu itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Berbeda dengan teori Freud. Teori psikologi Freud itu perkembangannya dipengaruhi oleh faktor seksual. Karena maka dari itu teori psikologi Freud dinamakan psikoseksual. Nah, untuk elemen struktur yang ada di manusia itu sama-sama yang ada di dalam teori psikologi Erikson dan Freud itu sama, ada ego dan superego. Tapi perbedaannya di dalam teori psikologi Erikson itu lebih mengedepankan ego. Jika teori psikologi Freud itu mengedepankannya id. Ya, itu perbedaannya. Kemudian ada satu lagi perbedaannya mengenai tahapan perkembangan. Di dalam teori psikologi Sigmund Freud itu tahapan perkembangan dimulai dari sejak lahir sampai usia remaja. Ada 5 tahapan perkembangan. Ada anal, oral, falik, dan yang 2 saya lupa. Kemudian teori psikologi Erikson sendiri itu membagi tahapan perkembangan manusia menjadi 8 tahapan, yang mana banyak sekali para ahli psikolog yang menjadikan pegangan teori psikologi Erikson tersebut karena lebih rinci, lebih jelas, dimulai dari dilahirkan sampai lanjut usia. Ya, yang mana 8 tahapan tersebut, yang pertama ada trust versus mistrust atau kepercayaan atau kecurigaan yang dialami seorang bayi ketika dilahirkan sampai usia 1 sampai 2 tahun. Pada waktu itu bayi dihadapi oleh suatu keadaan antara kepercayaan dan kecurigaan. Kepercayaan ketika apa? Ketika orang yang mendekati bayi tersebut itu memberikan kasih sayang kepada bayi tersebut, di kebutuhan si bayi dipenuhi, begitu.
ketika timbul rasa kecurigaan itu ketika orang yang mendekati bayi tersebut tidak memberikan kasih sayang. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan saja, maka bayi nanti akan merasa tidak nyaman, pasti akan nangis, biasanya seperti itu. Kemudian mengenai tahap perkembangan yang kedua itu ada autonomi versus shame atau kemandirian versus rasa ragu-ragu, rasa malu dan rasa ragu-ragu. Itu terjadi pada umur 2 sampai 3 tahun. Pada waktu itu bayi sudah mulai bisa makan sendiri, minum sendiri, berdiri, duduk. Tapi masih ada rasa malu atau ragu-ragu. Ketika bayi ingin makan, bayi pasti meminta persetujuan orang tua. Apakah ketika dia makan itu perbuatannya benar apa tidak? Ketika minum, yang dilakukan bayi itu benar apa tidak? Meminta persetujuan kepada orang tua terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang ketiga ada inisiatif versus inisiatif versus kesalahan. Ini terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini anak sudah bisa belajar untuk mengungkapkan gagasannya tanpa takut salah, tanpa harus meminta persetujuan dari orang tua. Kemudian untuk tahapan yang keempat itu ada industri versus inferiority, kerajinan versus inferioritas, dialami oleh anak usia 6 sampai 12 tahun. Pada saat ini anak mulai mengembangkan kemampuannya, mulai belajar bersungguh-sungguh. Dia mulai membandingkan antara kemampuannya dengan kemampuan temannya. Ketika dia tidak bisa sampai kepada apa yang dilakukan oleh temannya, tidak bisa melakukan apa yang sudah bisa dilakukan oleh temannya, maka anak tersebut akan merasa inferior atau bermutu rendah. Dia merasa gagal gitu. Ketika anak bisa sampai kepada kemampuan yang telah disampai oleh temannya, maka akan muncul rasa percaya diri pada anak tersebut. Kemudian untuk tahap yang ke 5 ada identitas versus kekacauan yang terjadi pada usia 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini anak berusaha mencari identitasnya, siapakah dirinya itu, apa bakat dan minatnya, dan bagaimana cara dia nantinya untuk terjun ke masyarakat. Ya, pada tahap inilah dia berpikir tentang hal tersebut. Ketika dia tidak mampu mengetahui identitasnya, maka akan terjadi kekacauan pada dirinya. Untuk tahap ke-6 ada keintiman atau keakraban versus isolasi atau keterasingan atau ketersendirian yang dialami pada usia 20 sampai 40. Tapi ada yang referensi yang menyebutkan sampai usia 35, ada yang sampai usia 30 tahun. Saya mengambil yang usia 40 tahun. Pada tahap ini seseorang itu tidak ingin merasa kesendirian, tidak ingin merasa sendiri. Dia ingin dekat dengan seseorang, terutama kepada yang lawan jenis. Dia tidak ingin kesepian, intinya ingin curhat kepada siapapun yang bisa menerima curhatnya.
Untuk tahap yang ke-7 ada generasi versus stagnan yang terjadi pada usia 40 sampai 65 tahun. Nah, pada tahap ini seorang manusia itu mencoba untuk berusaha keras memenuhi kebutuhan keluarganya, kerja keras agar apa? Agar keluarganya tercukupi kebutuhannya, dan si individu tersebut berusaha mendidik generasi penerusnya secara sungguh-sungguh. Ketika dia tidak mampu untuk mendidik atau gagal dalam mendidik anaknya, generasinya, maka akan muncul sebuah stagnan, yaitu keterlambatan perkembangan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada integritas versus keputusasaan yang terjadi pada usia 65 sampai kematian. Pada usia ini seorang individu itu ingin dihargai. Dihargai apa? Sebuah perbuatannya, perbuatan baik atau buruknya itu ingin dihargai. Ketika perbuatannya itu tidak dihargai, maka akan menimbulkan kecewaan pada dirinya. Intinya dia ingin dihargai, entah sebuah perbuatannya itu perbuatan baik atau buruk, entah berhasil atau tidak, ya intinya perbuatannya itu ingin dihargai, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pemaparan materi telah selesai. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah dalam perkataan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.